Shalom, perkenalkan nama saya Ina dengan NIM 152025010411165. Saya guru agama Kristen kelas 10 SMA Negeri 2 Menyuke, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK IAKN Ambon B3. Dalam video kali ini saya mengajar dengan tema nilai-nilai Kristiani. Adapun metode yang saya gunakan adalah problem based learning. Selamat menyaksikan. Salam. Siap. Beri salam. Oke, selamat pagi. Silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita ya, buatkan absen dulu ya. Kira-kira siswa yang tidak hadir berapa orang? 1. Siapa namanya? Dino. Apa kabarnya? Baik. Ya, luar biasa ya. Kita dipertemukan kembali pada pertemuan hari ini ya. Kita diberikan kesehatan luar biasa. Tuhan Yesus itu baik ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan materi kita ya, Ibu minta salah satu orang maju ke depan. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silakan maju. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Semuanya bangkit berdiri. Judul lagunya yaitu hari ini berasa bahaya. 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus lah satukan kita, tanpa memandang di antara kita. Dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semuanya bersingkat berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada hari ini kami sudah bersyukur Engkau telah menyatukan kami di tempat ini dengan untuk mengikuti pelajaran agama yang kami ya Tuhan. Tuhan berkati juga guru-guru kami yang sedang mengajar kami Tuhan. Berkati juga kami yang akan menerima pelajaran dengan baik ya Tuhan. Tuhan, hanya ini doa anakmu, haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih yang sudah memimpin kita di dalam doa ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi ya, Ibu mau tanya dulu, apakah materi minggu lalu kalian masih ingat? Masih. Ya, apa materinya? Melangkah bersama Allah. Iya, melangkah bersama Allah. Artinya kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Jadi kita hidup selalu melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, untuk materi pertemuan pada hari ini, ya, kalian buka materi bab 3, ya, yaitu tentang nilai-nilai Kristiani dalam pendidikan agama Kristen. Ya. Bawa Alkitab semua? Oke, terima kasih ya. Kalian anak-anak hebat, anak-anak baik ya. Ketika pembelajaran agama, kalian selalu membawa Alkitab. Ibu mau tanya dulu, buat notes tidak? Ya,
silahkan kumpulkan notesnya. Kumpulkan. Satu kelompok satu orang kumpulkan. Ya, kumpulkan. Itu adalah tugas setiap seminggu sekali yang ibu minta. Ya, kumpulkan notes, silahkan kumpulkan di depan. Nanti ibu akan koreksi. Ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya sudah kalian buka buku paket ya, bab 3 yaitu nilai-nilai Kristiani. Ya. Nilai-nilai Kristiani nilai-nilai Kristiani dalam pendidikan agama Kristen itu terdapat dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23 ya. Untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini itu membentuk karakter ya. Membentuk karakter, menginspirasi tindakan dan menjadi terang di tengah dunia. Siapa yang menjadi terang di tengah dunia? Kita. Ya. Kita yang menjadi terang di tengah dunia atau menjadi garam dunia. Ya. Oke. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menghayati pentingnya nilai-nilai sebagai fondasi karakter dan perilaku. Itu tujuan pertama. Yang kedua, mengkritisi sehari-hari berdasarkan prinsip dan buah roh. Yang keempat, menjelaskan 9 aspek buah roh sebagai dasar nilai-nilai Kristiani. Dan yang keempat, berkomitmen untuk mempraktikkan salah satu nilai Kristiani secara sadar. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bertanya dulu, ya. Ada pertanyaan pemantik dari materi kita, ya. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian langsung tidak suka atau suka dengan seseorang pada pertemuan pertama? Pernah, ya, pernah, ya. Menurut kalian yang membuat kesan pertama itu muncul itu apa? Ketika kalian bertemu dengan seseorang yang tidak kalian kenal, sapaan apa yang muncul di dalam diri kita? Senyum. Iya, tersenyum, bagus kita. Mungkin ada jawaban lain? Menyapa, sama ya. Menyapa dengan tersenyum. Ya, senyuman itu adalah ibadah. Ya. Kebersihan adalah ibadah. Senyuman itu adalah ibadah. Itu adalah bentuk kita menyapa seseorang ketika kita bertemu dengan orang lain, meskipun orang tidak kita kenal. Ya. Kemudian kita lanjut. Apa itu nilai Kristiani? Apa itu nilai? Ada yang tahu? Nilai itu apa? Oke, kalau ada yang tahu, kita akan lanjut materinya, kita pelajari. Nilai adalah prinsip moral dan etika yang bersumber langsung dari ajaran Yesus Kristus, ya, atau disebut otoritas Alkitab. Yang kedua adalah nilai-nilai itu membentuk karakter serupa dengan Kristus bagi orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa penting bagi remaja Kristen itu nilai-nilai Kristiani? Mengapa? Pertama apa? Sebagai apa? Sebagai kompas moral, ya, di mana di tengah tantangan kita harus menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Kristen, ya. Kemudian yang kedua, itu adalah akan membentuk identitas, ya, yang kokoh bagi diri kita, ya. Kemudian yang ketiga, menjadi saksi hidup. Siapa yang menjadi saksi hidup? Bahwa Yesus itu ada, ya, untuk menyelamatkan kita, atau kita juga disebut sebagai garam dan terang, ya. Nah, kemudian, ya, mengapa
nilai Kristiani itu penting. Mengapa? Ada yang jawab? Ada yang bisa jawab? Mengapa? Apa itu? Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama apa? Ya, membentuk karakter ilahi. Apa sih pembentukan karakter ilahi? Itu yang pertama. Karakter atau nilai Kristiani itu adalah fondasi yang membentuk karakter, ya, yang membentuk perilaku pengikut Kristus, ya, selaras dengan kehendaknya. Apa sih kehendaknya? Maunya Tuhan Yesus itu kita ini seperti apa? Kita harus, ya, mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita ini adalah surat Kristus yang hidup, ya. Nah, hidup kita adalah kitab terbuka yang dibaca oleh orang lain. Coba dibuka 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Satu orang silahkan baca. Sudah ketemu? Silahkan baca satu orang dengan suara yang nyaring. Silakan. Baik. Ya, 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Silakan, Pak. Oh iya, Yuka, silakan Yuka. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan kita, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging yaitu di dalam hati manusia. Ya, kita ditulis di atas apa? Tinta. Artinya kita ini adalah terang bagi dunia, ya, yang mencerminkan tentang ajaran Kristus. Yang ketiga adalah menarik orang kepada Kristus. Ini adalah pesan positif dari hidup yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani yang dapat apa? Yang dapat menarik orang untuk mengenal dan menerima Kristus. Ya. Jadi ibu tidak perlu bertanya lagi siapa sih Yesus, ya. Jadi sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat, ya. Kemudian selanjutnya 9 buah roh atau nilai-nilai Kristiani atau buah roh terdapat dalam kitab apa? Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 2. Ya, ada yang hafal bunyinya? Ada? Ya. Kesembilan ini merupakan anugerah dari Roh Kudus, ya, agar menjadi dasar perilaku Kristiani yang sejati dan menghasilkan kehidupan yang apa? Yang memuliakan Tuhan. Kesembilan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kemanusiaan. Apakah kalian memiliki kasih itu? Apakah dimiliki semuanya? Ibu harap anak-anak Kristen memiliki kesembilan buah roh, ya. Nah, kemudian selanjutnya kasih, ya. Kasih inti dari segala nilai Kristiani. Kasih adalah fondasi. Apa itu fondasi? Tiang yang kokoh, tiang yang kuat. Misalnya rumah itu ada fondasinya. Kalau fondasi rumah itu tidak kuat, dia akan roboh. Ya, jadi di dalam hidup kita harus, ya, kasih itu harus yang kokoh, yang kuat, yang kita tanamkan di dalam hati kita. Ya, kasih adalah fondasi utama bagi iman Kristen. Sebagaimana Kristus mengasihi kita, ini adalah kasih agape. Kasih agape itu kasih apa? Kasih, ya, tanpa pamrih, tanpa syarat. Nah, itu kasih agape. Nah, kemudian di situ Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu
jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama. Yang ada, ya, yang pertama, dan hukum yang kedua apa? Apa hukum yang kedua? Yang sama dengan itu ialah kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu mengasihi dirimu sendiri. Itu terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya. Nah, kemudian tanpa kasih segala sesuatu menjadi sia-sia. Ya, tanpa kasih segala sesuatu akan menjadi sia-sia. Karena kasih adalah pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan semua nilai. Itu terdapat dalam kitab apa? 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Ibu minta kalian buka kitab Matius pasal 22 ayat 30 sampai 40. Ya. 37 sampai 40. 37 satu orang yang baca, 38 satu orang, 39 satu orang, 40 satu orang. Jadi siapkan 4 orang. Silakan. Ya, Matius pasal 22 ayat 37. Ya. Ketemu? Ya, silakan Paslah. Berdiri Paslah baca ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ya, pasal 3 ayat 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Oke. Ayat 39. Silakan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Oke, lanjut. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan. Luar biasa. Saya yakin anak-anak ibu hebat, bisa baca Alkitab, bisa buka Alkitab. Ya, hebat. Terima kasih. Selanjutnya, ya, sukacita dan damai sejahtera. Sukacita, artinya kalau bersukacita itu kita senang, ya, tidak sedih, senang, berbahagia, ya. Nah, sukacita di sini, sukacita yang sejati dan bukanlah berasal dari keadaan duniawi yang berubah-ubah, ya, melainkan dari janji Tuhan yang teguh, ya. Kemudian coba dibuka 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Ada yang sudah dapat? Silakan juga. Silakan. Ya, bersukacitalah senantiasa. Kan kita tidak bisa sedih, ya. Hidup kita ini kadang ada sedih, kadang ada sukacita. Begitulah hidup, ya. Nanti ada kelahiran dan ada kematian, ya. Nah, kemudian sukacita di sini adalah sukacita yang abadi, bersumber dari kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita. Kemudian damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan Kristus adalah ketenangan batin. Kemana sih batin kita? Dalam hati kita. Batin, ya. Yang memampukan kita menghadapi badai kehidupan. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Pasti punya masalah masing-masing, ya. Nah, damai memberi, ya. Damai memberi keteguhan hati di tengah tantangan dan ketidakpastian. Kedua poin ini adalah nilai yang sangat melengkapi dan memperkuat, ya. Dan memperkuat keteguhan hati kita dalam menjalankan hidup, ya. Nah, selanjutnya itu ada kesabaran, penguasaan diri dan hidup berbuah, ya.
hidup itu harus berbuah, artinya kita harus apa? Kalau hidup berbuah itu artinya kita harus menjadi contoh yang baik, ya. Nah, selanjutnya, ya. Nah, untuk menumbuh kembangkan nilai Kristiani itu yang pertama adalah di dalam keluarga. Kemudian yang kedua itu adalah di dalam pendidikan formal. Pendidikan yang pertama kalian dapat itu adalah di dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah di gereja, kemudian di sekolah. Ada 3, ya. Nah, untuk mendalami materi ini, ya, kalian nanti akan diberikan soal, ya. Kalian akan berdiskusi. Kalian buka kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, ya. Nah, ini tugas yang harus kalian kerjakan. Silakan dijawab, ya. Silakan dijawab. Oke. Silakan dijawab, ya. Pertanyaan pertama, yakin ya, kelompok sudah ibu bagi, ya. Sebelum pertemuan ini, kelompok sudah ibu bagi. Jadi terima kasih dengan kelompoknya yang luar biasa kompak, ya. Nah, pertanyaan pertama, ya, ini kita akan menggali, ya, kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 20. Ya, kita akan menggali apa isi dari makna, ya, kitab itu. Ya, yang pertama pertanyaannya, Rasul Paulus menggunakan istilah apa? Buah. Buah di sini artinya tunggal, ya. Bukan buah-buah jamak. Kalau buah-buah jamak ini apa? Tahu enggak? Ya, kalau buah jamak ini mungkin buah durian, ya. Buah apa lagi? Buah langsat atau buah rambutan. Tapi yang di sini diminta adalah istilah buah tunggal, ya. Nah, menurutmu apa makna dibalik penggunaan kata tunggal tersebut? Apa hubungannya antara ke-9 nilai-nilai tersebut? Silakan kalian diskusikan. Silakan didiskusikan bersama-sama, ya. Kelompok 1, kelompok 2, silakan. Kemudian pertanyaan kedua, pilihlah 3 dari 9 buah roh tadi, ya. Jelaskan artinya dengan bahasamu sendiri dan berikan salah satu contoh nyata bagaimana nilai bisa dipraktikkan oleh seorang siswa SMA di lingkungan sekolah. Oke, silahkan. Dikasih waktu, ya, untuk berdiskusi. Ada yang kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan. Silakan berdiskusi dulu, ya. Silakan. Mungkin ada yang sudah siap. Kalau udah siap, silakan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan. Oke, kelompok berapa ini? Iya, silakan. Silakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, Rasul Paulus menggunakan istilah buah tunggal, bukan buah-buah jamak. Menurutku, apa makna dibalik penggunaan kata tunggal tersebut? Apa hubungannya antara ke-9 nilai yang disebutkan?
Rasul Paulus ingin menekankan bahwa buah roh adalah satu kesatuan yang utuh. Dengan menggunakan kata tunggal buah, Rasul Paulus ingin menunjukkan bahwa kesembilan nilai yang disebutkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Inilah 3 dari 9 aspek buah roh. Jelaskan artinya dengan bahasamu sendiri dan berikan satu contoh nyata bagaimana nilai tersebut bisa dipraktikkan oleh seorang siswa di lingkungan sekolah. Kasih. Contoh kasih adalah membantu teman yang sedang kehilangan impian. 2. Sukacita. Sukacita adalah seperti mendapatkan juara atau tingkat dan berulang tahun. Di situ kita merasakan sukacita. 3. Damai sejahtera. Contohnya mendamaikan teman yang sedang berkelahi. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, ingin memberikan pertanyaan, berikan 2 contoh kasih. Silakan ditanggapi. Ya, tidak apa-apa. Oke, silakan baik. 1. Contoh kasih. Membantu teman yang sedang kehilangan pulpen. 2. Meminjamkan uang kepada teman yang sedang tidak memiliki uang. Oke, gimana? Kelompok 1 ya? Oke, puas dengan jawabannya? Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok berapa ini? 1 ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk. Iya. Kemudian kelompok berapa lagi yang sudah siap? Ya, kelompok 1 silakan maju. Oh ya, kelompok 3 silakan maju. Silakan maju. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Soal yang dibacakan oleh Rupiah. Soal nomor 1, Rasul Paulus menggunakan istilah buah tunggal, bukan buah jama. Menurutmu, apa makna di balik penggunaan kata tunggal tersebut? Apa hubungannya antara sembilan nilai yang disebutkan? Jawabannya, makna di balik kata tunggal yaitu Rasul Paulus ingin menekankan bahwa kesembilan nilai yang disebut adalah 9 buah roh. Hubungan antara kesembilan nilai yang disebutkan adalah bahwa mereka adalah bagian dari satu kesatuan yang utuh, yaitu buah roh yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam hidup seseorang. Soal nomor 2 akan dibacakan oleh Gibran. Yang kedua, tadi berada di 9 aspek buah roh. Menjelaskan artinya dengan sama-sama menjadi dua jadikan satu contoh nyata bagaimana dengan bisa dilakukan oleh seorang siswa SMA dengan 1. Kesetiaan. Artinya, memiliki tekad untuk bertahan walaupun harus menghadapi kondisi yang sulit. Contoh praktik, setia menunggu teman tiket. Yang kedua, kalau menggabungkan, artinya tidak akan memperbaiki kesalahan karena dimarahi, tetapi dihadapi dengan lemah lembut. Contoh praktik, mengajak teman dengan lemah lembut. Yang ketiga, penguasaan diri. Artinya, tidak terpancing untuk cepat bereaksi terhadap apa yang didengar. Contoh praktik, mampu menahan emosi saat diidik atau apapun itu. Oke, luar biasa, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Yang mengajukan pertanyaan. ketika kita menjadi teman yang baru pulang, apakah itu salah satu bentuk dari kesetiaan? Ya, betul. Puas dengan jawabannya? Puas. Ya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Lanjut, kelompok berikutnya. Silakan presentasikan hasil kelompok ini. Kelompok yang terakhir ya. Kelompok mana yang bertanya? Ya, kelompok 1. Silakan.
bagi sebanyak kami yang akan presentasikan hasil kerja. Kalau soal pertama, hasil harus menggunakan istilah buah, tunggal, bukan buah-buah jamak. Menurutmu apa makna dari balik penggunaan kata tunggal tersebut? Apa hubungannya antara kata nilai dan disebut? Buah long adalah satu kesatuan yang utuh, sebuah bulan buah yang terpisah-pisah. Tidak ada perpisahan antara satu aspek dengan aspek lainnya karena semuanya merupakan hasil dari pekerjaan yang tulus dalam hidup seseorang. Ya, lanjut. Soal kedua, kita 3 dari 9 aspek bahwa berdasarkan artinya dengan bahasamu sendiri dan berikan satu contoh yang tahu bagaimana nilai tersebut bisa dipraktikkan oleh seorang siswa SMA di lingkungan sekolah. Kesabaran artinya sabar dalam menghadapi masalah. Contoh praktik mampu mengendalikan emosi ketika teman di kelas. Kemurahan artinya keadaan yang membuat kita rela berbagi dengan orang lain. Contoh praktik menjauh teman yang sedang sakit. Kebaikan artinya membuat orang lain juga merasakan keadaan yang baik. Contoh praktik menolong teman yang sedang kehilangan dompet. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Apa pertanyaannya? Sebutkan 2 contoh kesabaran. 2 contoh kesabaran. Yang lainnya, ketika kami tadi kan sudah menyampaikan 1 contoh kesabarannya, dia minta 2 contoh lagi berpuas. Silakan. Contoh yang pertama, sabar ketika menghadapi teman yang ribut di kelas. Oke. Yang kedua, Silakan. Mungkin ada yang lain? Ayo. Silakan. Silakan. yang kedua, sabar dalam menghadapi teman yang saling membuli. Yang saling membuli. Oke, tepuk tangan luar biasa sekali dong. Sudah? Wow. Ya, oke, silakan diakhiri. Oh ya, silakan. Oke, untuk hasil dari diskusi kalian, ya, Ibu akan memberikan nilai. Kita tangan dulu, luar biasa. Untuk kelompok 1, ya, nilai yang Ibu perhatikan tadi, mereka luar biasa. Kelompok 1 mendapatkan nilai 95. Kelompok 85. Kelompok 3 90. Tapi sudah bekerja sama dengan baik. Oke, kita speaking dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya ya. Untuk materi yang sudah Ibu sampaikan dengan hasil diskusi kalian ya. Nah, jadi Ibu harap 9 buah roh ini adalah merupakan salah satu fondasi bagi diri kita ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan merefleksi ya. Refleksi siswa dengan penuh kesabaran. Manakah yang paling mudah dan paling sulit yang kalian lakukan di dalam 9 buah roh itu? Yang paling mudah itu ada berapa? Ada berapa? Yang paling sulit ada berapa? Hah? Ada 1. Penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Yang lainnya? Yang lainnya sama? Ya, penguasaan diri karena itu emosi. Ya. Kemudian, apakah kalian memahami materi yang disampaikan? Oke, paham ya? Apa yang kalian pahami? Apa yang kalian pahami? Ya, 9 buah roh yang terdapat dalam Kitab Galatia pasal
akan memberikan kesimpulan. Silahkan dari materi kita, ya. Mungkin ada yang berani memberikan kesimpulan. 1, 2, 3 ada? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita? Oke, ada? Ada? Oke. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah, ya, hidup nilai Kristiani dalam setiap langkah itu adalah nilai Kristiani bukan hanya sekedar teori, ya. Akan tetapi teori atau daftar pedoman, tetapi nilai itu harus nyata kita laksanakan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dari 9 buah terus. Yang pertama kesimpulannya adalah jadilah surat Kristus yang hidup. Jangan sampai dimatikan, ya, harus kita hidupkan, kita bagikan dengan sesama kita, yang dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain. Siapa sih yang bisa membaca diri kita? Bisa nggak diri sendiri? Tidak. Yang membaca diri kita itu adalah orang lain. Yang kedua, melalui kehidupan yang berbuah, kita akan menarik orang lain kepada Kristus. Ingat, ya, imannya harus dipertahankan. Ya. Yang ketiga, mari kita praktekkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tadi kalian sudah mempraktekkan itu semua, ya, sudah kalian sampaikan. Apa, ya, praktek yang kalian lakukan di dalam lingkungan sekolah, ya. Demikian, ya. Dengan demikian, ya, nilai-nilai Kristiani ini kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus di dunia. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham materi ini? Ya, sudah paham artinya. Kalian, kalau ibu kasih tugas, kalian bisa menjawab. Buka halaman berikutnya, di situ ada tugas, nanti kalian kerjakan di rumah, ya. Ada? Ada. Itu tugas kalian kerjakan di rumah, ya. Kemudian ibu sampaikan juga untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke bab 4, ya. Bab 4 itu materinya apa? Udah paham, udah tahu? Apa materi bab 4? Ya, orang tua itu adalah pendidik. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini, ya, ibu rasa cukup sekian, ya, materi kita. Semoga apa yang ibu sampaikan, ya, kalian pahami, kalian laksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ibu yakin dan percaya bahwa anak-anak Kristen itu adalah anak-anak yang hebat, ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya, kita akan tutup dengan doa. Silahkan yang bertugas maju ke depan. Ini giliran, ya, tiap minggu kita giliran. Oke. Silakan duduk, ya, untuk materi kita pada hari ini, ya, sudah selesai. Terima kasih. Kita akhiri. Siap. Beri salam.